Gempar, pengusaha top Israel ditembak mati di Mesir, diduga dipicu invasi Rafah. הפעולה הזאת תימשך עד אשר נחסל את חמאס במרחב רפיח ובמרחב הרצועה כולה, או עד אשר יחזור החטוף הראשון. Ziv Kipper, pengusaha top Israel Kanada, ditembak mati kelompok milisi di Mesir. Pembunuhan pada hari Selasa tersebut diduga terkait invasi darat militer Zionis ke Rafah, Gaza Selatan. Pihak berwenang Mesir telah membuka penyelidikan atas pembunuhan di kota Alexandria tersebut. Dalam pernyataan singkat yang dirilis pada Rabu, Kementerian Dalam Negeri Mesir mengatakan bahwa seorang pria Israel Kanada ditembak mati di Alexandria dan tim penyelidik telah dibentuk untuk menyelidiki apa yang digambarkan sebagai kasus kriminal. Seorang pejabat keamanan Mesir mengatakan kepada Tenyu Arab bahwa pejabat senior keamanan nasional termasuk di antara penyelidik yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Beberapa tersangka saat ini sedang diinterogasi, tapi kami belum bisa mengumumkan secara resmi identitas pelakunya, kata sumber tersebut, yang tidak mau disebutkan namanya, sebagaimana dilansir Tenyu Arab, Kamis, 9 April 2024. Pejabat Israel menuntut agar Badan Intelijen Mesir terlibat dalam penyelidikan, lanjut pejabat tersebut. Ziv Kipper telah tinggal dan bekerja di Mesir selama hampir 9 tahun, memasuki negara tersebut menggunakan paspor Kanada. Dia adalah CEO OK Group LLC, sebuah perusahaan yang mengekspor buah-buahan dan sayuran beku. Tak lama setelah pembunuhan tersebut, sebuah organisasi militan terlarang bernama Vanguards of Liberation, Group of Martyr Mohammed Salah, mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan Kipper. Dalam pernyataan yang belum diverifikasi dalam bahasa Arab yang diposting di grup Telegram, yang juga menjadi viral selama beberapa jam terakhir, kelompok tersebut mengeklaim bahwa Kipper adalah mata-mata Israel yang menggunakan bisnisnya sebagai kedok untuk kegiatan spionase, termasuk merekrut agen untuk memata-matai Mesir untuk intelijen Israel, Mossad. Kelompok tersebut menuduh bahwa informasi yang mereka kumpulkan tentang Kipper didasarkan pada intelijen yang menentukan. Nama kelompok ini diambil dari nama Mohammed Salah, seorang anggota pasukan keamanan yang bertugas di sepanjang perbatasan Mesir dengan Israel yang diyakini terlibat dalam pembunuhan 3 tentara Israel pada Juni tahun lalu setelah dia memasuki wilayah Israel dan terbunuh dalam baku tembak. Kebanyakan orang Mesir dan Arab pada umumnya menganggap Salah sebagai pahlawan dan martir karena ditembak dan dibunuh oleh tentara Israel. Sementara itu, outlet berita Israel melaporkan, mengutip Kementerian Luar Negeri Israel yang mengatakan bahwa mereka sedang meninjau laporan pembunuhan tersebut. Sedangkan Global Affairs Kanada mengatakan bahwa mereka mengaku telah mengetahui laporan kematian seorang warga negara Kanada di Mesir. Pembunuhan terhadap pengusaha Kanada Israel terjadi sehari setelah tentara Israel melancarkan operasi darat militer di Rafah Timur, menguasai perbatasan Rafah, satu-satunya penghubung Gaza dengan bantuan kemanusiaan, yang membuat marah warga Mesir di seluruh negeri. Kota Rafah di selatan Gaza saat ini menampung lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina dari populasi hampir 2,3 juta jiwa. Meskipun secara teknis negara tersebut berdamai dengan Israel sejak akhir tahun 1970-an, masyarakat Mesir masih berselisih dengan rezim-rezim di negara mereka mengenai normalisasi. Secara diplomatis dan komersial, Kairo telah memperlakukan negara Yahudi sebagai negara sahabat dengan ikatan yang kuat di beberapa bidang.
Polisi Kerajaan Malaysia telah menangkap warga Israel yang membawa 6 senjata api di Kuala Lumpur. Kepala Polisi Malaysia IG Tan Sri Razarudin Hussein kepada media di Kuala Lumpur mengatakan telah mendapat laporan penangkapan seorang warga asing di Jalan Ampang dan saat pemeriksaan dilakukan diketahui orang yang dicurigai itu merupakan warga Israel yang masuk ke Malaysia menggunakan paspor Perancis. Ia mengatakan saat pemeriksaan dilakukan laki-laki berusia 36 tahun itu memberikan lagi satu paspor dari Israel. Kemudian saat pemeriksaan itu, polisi juga merampas 6 senjata api dalam sebuah tas dalam suatu kamar hotel di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Konon dia mencari orang Israel di Malaysia karena ada isu keluarga. Kita masih tidak percaya atas alasan tersebut. Senjata api menurut dia dibeli setelah masuk Malaysia dan pembelian dilakukan dengan mata uang kripto. Laki-laki itu juga telah berpindah hotel 2 hingga 3 kali sampai ditangkap di hotel berikutnya. Laki-laki warga negara Israel itu masuk ke Malaysia pada 12 Maret lalu melalui Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur dengan menggunakan penerbangan melalui Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, ia mengaku percaya jika disebutkan senjata api dibeli saat sudah ada di Malaysia. Dia tiba di Malaysia baru dia order. Saya percaya dia tidak bisa bawa penerbangan dia melalui UAE atau Uni Emirat Arab. Kalau UAE sangat ketat, ujar dia. Polisi telah menahan warga Israel itu sejak 28 hingga 31 Maret dan mungkin penahanan akan diperpanjang bila penyelidikan diteruskan, ujar dia. Ia juga mengatakan kasus itu diselidiki di bawah Undang-Undang Paspor 1966 Akta 105 dan Pasal 7 Undang-Undang Senjata Api 1971 yang bisa dijatuhi hukuman gantung.